Assalamualaikum Sobat CPNS dimanapun Anda berada. Senang sekali di sini saya Henis Room bisa membagikan informasi tentang CPNS tahun 2019. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan segera subscribe karena di channel ini akan saya update tentang informasi-informasi seputar CPNS tahun 2019. Oke, di sini yang menonton video ini pasti sedang menantikan kabar baik dari BKN, ya kan? Dan kalian sedang menunggu pengumuman hasil SKB tahun ini. Semoga teman-teman yang mengikuti SKB di tahun ini bisa lolos dan bisa segera mendapatkan NIP. Amin. Nah, langsung saja karena banyak pertanyaan seputar kapan sih Kak pengumuman SKB, kemudian kapan sih Kak pemberkasannya. Ada lagi yang tanya, bagaimana sih mekanisme penetapan NIP itu, kemudian penentuan kelulusannya itu seperti apa, dan mekanisme pengisian formasi yang kosong. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan secara lengkap, secara detail, karena apa? Ini berdasarkan dari rapat BKN tentang persiapan penetapan kelulusan CPNS tahun 2019 yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 yang mana mendatangkan narasumber dari pihak BKN sendiri, diantaranya Bapak Suherman selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, dan ada juga Bapak Aris Widianto selaku Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Jadi, ada dasar hukumnya dalam penyelenggaraan CPNS tahun ini. Di antaranya, ada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 23 tahun 2019, yaitu tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Ada lagi Peraturan Menteri Pan-RB nomor 24 tahun 2019 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2019 dan Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, kemudian selanjutnya ini ada jadwal seleksi kompetensi dasar yang sudah diikuti oleh teman-teman di tahun 2019 kemarin ya. Jadi di sini pada tanggal 27 Januari sampai 20 Februari teman-teman sudah melaksanakan SKD. Kemudian setelah itu diadakanlah rekonsiliasi hasil SKD oleh pihak instansi terkait pada tanggal 2 sampai 14 Maret. Nah, selanjutnya nih disampaikanlah hasil SKD kepada tim BKN pada tanggal 18 sampai 20 Maret. Selanjutnya, hasil ini diolah sehingga bisa diumumkan hasil SKD kepada teman-teman pada tanggal 22 sampai 23 Maret. Nah, selanjutnya barulah nih diadakan seleksi kompetensi bidang. Yang pertama ada pelaksanaan SKB pada tanggal 1 September sampai 12 Oktober. Kemudian diadakan rekonsiliasi hasil integrasi SKD dan SKB oleh instansi terkait pada tanggal 19 sampai 23 Oktober ini ya. Tahap selanjutnya, jadi instansi terkait ini menyampaikan hasil integrasi dari SKD dan SKB kepada tim BKN pusat. Jadi ini dilakukan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober nanti. Dan selanjutnya, pengumuman final hasil integrasi SKD dan SKB ini akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2020. Nah, selanjutnya ini adalah pengolahan hasil seleksi, di mana dalam mengolah hasil seleksi ini ada pembobotan nilai yang dibagi dari nilai SKD dan juga SKB. Nilai SKD diberikan bobot 40%, sementara SKB punya nilai bobot lebih tinggi yaitu 60%. Kenapa lebih besar SKB-nya? Ya, karena harapannya peserta yang akan masuk dalam jajaran CPNS tahun ini diharapkan bisa benar-benar berkompeten di bidangnya dan benar-benar menguasai sesuai tupoksinya dalam formasi jabatan yang dilamar.
Nah, ini dia yang sering ditanyakan oleh teman-teman, yaitu mekanisme formasi kosong instansi pusat dan instansi daerah. Di sini saya akan jelaskan yang instansi pusat dulu. Jadi, apabila ada formasi yang tidak terisi atau kosong, maka dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi yang lain dengan syarat jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan atau lokasi formasi itu sama dengan yang dilamar. Kemudian juga harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade dalam segi SKD, formasi umum dan berperingkat terbaik ya. Jadi nantinya jika ada formasi yang kosong, tidak ada yang mendaftar atau tidak ada yang lolos di formasi itu, maka bisa diambilkan dari formasi yang lain, tapi dengan syarat tadi jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatannya itu sama dan biasanya diambilkan dari formasi yang umum dan pastinya diambil dari peringkat yang terbaik dulu. Tapi ini nanti yang mengatur pihak instansi atau BKN ya teman-teman. Jadi ini adalah sistem, tidak ada campur tangan dengan manusia sepertinya. Jadi ini otomatis ketika nanti ada nilai yang tinggi di antara yang lain nanti bisa diplotkan ke formasi ini. Nah, selanjutnya ini ada pengisian formasi kosong di instansi daerah. Nah, jika di daerah ini apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Tentu saja ini dari passing grade SKD ya, pada formasi umum dan berperingkat terbaik. Nah, di sini misal nih contohnya, jika di suatu tempat atau di suatu kabupaten itu ada lowongan atau formasi 10 CPNS untuk guru SD. Nah, tapi nih yang terjaring atau yang lolos itu hanya 7. Maka 3 yang lainnya atau 3 yang kurang itu bisa diambilkan dari pelamar di SD sebelah atau SD lain. Tapi syaratnya harus passing grade dan diambil 3 terbaik dari peringkat yang terbaik. Seperti itu. Dan ini diambilkan dari SD yang lain ya. Jadi misalkan SDA butuh 10 tapi dia punyanya 7. Nah, yang 3-nya ini gimana? Nggak mungkin dong kosong. Lalu diambilkanlah dari SD yang lain yang itu kelebihan. Nah, nanti otomatis akan di ranking yang terbaik dulu yang nanti bisa masuk ke nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini juga banyak ditanyakan nih oleh teman-teman. Jadi, Kak, kalau seandainya nilai SKB-nya sama, gimana dong penentuan kelulusannya? Nah, ini ya. Jadi, apabila terdapat nilai yang sama, maka kelulusan ditentukan berdasarkan 4 ini ya. Yang pertama, diurutkan dari poin pertama ini, nilai total hasil SKD yang lebih tinggi. Jadi dilihat dulu, yang lebih tinggi yang mana SKD-nya, yang si A atau si B atau si C. Nah, tapi kalau nilai SKD-nya masih ada yang sama, nanti diurutkan berdasarkan TKP, TIU, dan TWK. Kalau TKP sudah ada yang terlihat lebih tinggi, berarti itu yang lolos. Nah, kalau TKP masih sama, kemudian TIU juga masih sama, otomatis TWK juga sama ya. Jadi, otomatis kita pakai yang cara ketiga, yaitu diurutkan dengan IPK tertinggi dari ijazah ya. Jadi kalau teman-teman yang mendaftar dengan ijazah SMA itu dari nilai rata-rata ijazah, kemudian kalau yang pakai ijazah S1 atau S2 itu dari IPK. Nah, kalau IPK-nya sudah terlihat tinggian mana nih? Tinggian si A. Oh, berarti si A yang bisa lolos. Nah, tapi kalau nilai ijazah masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia yang tertinggi. Jadi, siapa yang lebih tua? Jadi, yang lebih tua itu yang lebih beruntung. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, next tentang pemberkasan dan penetapan NIP nih bagi teman-teman yang nantinya sudah dinyatakan lolos SKB. Nah, ini dia. Nanti ada pemberkasan dan penetapan NIP.
Yang pertama nanti kan alurnya kalian melihat pengumuman dulu ya. Kalau kalian lulus di tanggal 30 Oktober itu nanti ada pengumumannya dan dinyatakan kalian lulus. Siap-siap ya kalian mengikuti pemberkasan di tanggal 4 sampai 30 November 2020. Tapi selama tanggal 31 Oktober sampai 3 November ini ada yang namanya masa sanggah. Jadi bagi teman-teman yang merasa ada kok ada yang ini ya nggak bener ya, atau kok saya bisa nggak lolos sih padahal ini nilai saya dengan nilai teman saya ini sama, atau apalah yang kalian pikir ini tidak semestinya, bisa diajukan pada masa sanggah. Jadi kalian bisa menyanggah. Nah, sanggahan ini dilayangkan ke pihak instansi tempat kita melamar. Jadi, seandainya di instansi daerah ya kita ke instansi daerah untuk melaporkan tentang kejanggalan atau ketidaksesuaian hasil dari SKB. Seperti itu. Nah, kemudian yang ditunggu-tunggu nih yaitu TMT CPNS. Nah, di sini tertanggal 1 Desember 2020 kalian sudah TMT atau terhitung mulai tanggal kalian menjadi CPNS. Wah, senang sekali ya. Ini cepet banget loh teman-teman. Beda dari tahun saya sebelumnya. Itu kita nunggu berbulan-bulan. Berapa bulan ya? 5 bulan apa ya? Itu lama banget. Sementara ini cuma beda 1 bulan aja. Kemudian ada pertanyaan nih seputar TMT. Kak, kalau sudah TMT itu berarti kita sudah terima gaji belum sih? Nah, itu kembali lagi ke instansi masing-masing ya. Jadi, ketika TMT itu kalian hanya resmi menjadi CPNS tapi belum tentu kalian sudah bekerja. Jadi, belum tentu kalian mulai bekerja di tanggal itu. Jadi nanti kalian mulai digaji itu ketika kalian sudah kerja. Misalkan 1 Desember itu kalian sudah langsung ditempatkan di instansi kalian, maka kalian berhak mendapatkan gaji mulai 1 Desember. Tapi ketika kalian baru dikirim ke instansi kalian untuk bekerja, itu tertanggal 1 Januari 2021. Nah, maka penggajian kalian juga terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang penting lolos dulu lah, jangan mikir gajinya. Insya Allah nanti gajinya cair. Dan kalaupun ada keterlambatan juga akan dirapel. Tenang saja ya teman-teman. Nah, ini nih yang terpenting, yaitu tentang mekanisme penetapan NIP CPNS atau pemberkasan. Jadi karena di tahun ini kita sedang dihadapkan dengan pandemi, maka semuanya serba online teman-teman. Dan untuk pemberkasan tahun ini juga akan dilakukan secara online, yaitu dengan cara mengunggah dokumen atau mengupload file dokumen ke SSCASN. Jadi nanti semuanya dihimpun melalui data dari Doku Digital, meliputi verifikasi dokumen, unduh pertek, kemudian info pengembalian berkas BTL atau TMS. BTL itu apa sih? Berkas tidak lengkap. Dan TMS itu apa sih? Tidak memenuhi syarat. Jadi jika ada pemberitahuan kalian tidak memenuhi syarat atau berkas tidak lengkap, nanti semuanya akan dikoordinir oleh Doku Digital itu nanti dan akan diinformasikan kepada kalian kembali secara online. Nah, nanti data kalian akan diterima oleh BKN dan diperiksa secara digital juga oleh ini namanya aplikasi Doku Digital. Jadi kelengkapan dokumen, kebenaran dokumen, kemudian nanti akan dikirimkan juga pertek digital dan kirim berkas BTL atau TMS. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk tahun ini sepertinya akan lebih mengirit biaya ya. Jadi teman-teman tidak usah atau tidak perlu ke instansi tempat kalian melamar untuk menaruh berkas-berkas pemberkasan usul NIP, tapi kalian cukup mengupload filenya lewat komputer. Dan ini lebih simpel sepertinya ya. Nah, jika ada pertanyaan seputar CPNS tahun 2019, silahkan bisa tulis komentar di bawah ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama di video selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya berikan informasi tentang CPNS tahun 2019. Semoga teman-teman yang mendaftar CPNS di tahun 2019 bisa lolos dan mendapatkan NIP di tahun ini. Amin. Terima kasih sudah menonton.